Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-30. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai 27. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2, ayat 5c sampai 10. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga,
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Jalan Cinta Kasih. Pada akhir April tahun 2023, bersama dengan sekelompok peziarah, Pastor Yance Mangkei MSC mengunjungi Kapel Santo Vincentius de Paul di Rue du Bac, Paris, dan memimpin perayaan Ekaristi. Di kapel ini terdapat jenazah Santo Vincentius de Paul yang digelar Rasul Cinta Kasih dan Bapa kaum miskin. Ia hidup pada tahun 1581 sampai 1660 dan digelar santo pada tahun 1737. Beliau terutama dikenal karena karya cinta kasih dan kepeduliannya terhadap kaum miskin. Banyak kongregasi religius dan kelompok-kelompok sosial menjadikan dia teladan dan inspirasi karya-karya kasih mereka. Hatinya yang peduli terhadap kaum miskin dan perhatiannya pada karya-karya cinta kasih merupakan wujud nyata dari perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk memahami dan mengamalkan panggilan untuk mengasihi, bahkan mengasihi lebih dari biasa, sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam karya pelayanannya, Yesus berhadapan dengan lawan-lawannya yang bertubi-tubi menyerang dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Seorang ahli Taurat bersoal jawab dengan Yesus, tetapi niatnya bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan dia.
orang itu tidak berniat tulus, tetapi hanya mencari-cari kesalahan. Ia menanyakan tentang hukum yang paling utama, sesuatu yang sering menjadi perbincangan di kalangan orang Yahudi. Dalam jawabannya, Yesus menegaskan kembali tentang hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama. Keduanya sama penting dan tidak dapat dipisahkan. Jawaban telak dari Yesus membungkam si ahli Taurat yang niatnya tidak tulus. Ia gagal total. Mengasihi secara tulus dan dengan segenap hati tidaklah mudah. Sering ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ikut nimbrung. Kita hanya mau mengasihi orang yang dapat membalas kasih kita, sedangkan yang lain kita kesampingkan. Atau kita hanya menjadikan orang-orang lain sebagai objek kepentingan kita. Juga bisa saja kita kelihatan rajin ke gereja atau rajin berdoa, tetapi hati kita tetap penuh kebencian dan ketidaktulusan. Kita bisa bertanya, apakah gunanya doa-doa atau salam damai yang kita ungkapkan atau komuni kudus yang kita terima? Apakah faedahnya pemberian kita berupa sumbangan atau derma apabila kita memisahkan kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama? Yesus tidak memberi kita pilihan ini atau itu. Perintah Yesus hanya satu, yakni mengasihi Allah dan sekaligus mengasihi sesama. Dalam mewujudkan kasih kepada sesama, kita membutuhkan Roh-Nya untuk membimbing kita mewujudkan kasih Allah terhadap sesama. Kita membutuhkan Ekaristi dan sabda Allah agar kita memiliki kasih yang tulus bagi saudara-saudari kita, khususnya mereka yang miskin dan terpinggirkan. Apabila kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, kita memperlakukan mereka sebagai anggota-anggota keluarga kita sendiri. Inilah jalan kasih dan cara yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan adil. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama mengajak kita untuk mewujudkan kasih itu dengan berlaku adil dan peduli terhadap sesama, khususnya kaum miskin, tertindas, dan yang terpinggirkan. Umat Israel diingatkan mengenai perintah Tuhan untuk tidak menindas ataupun menekan orang asing. Mereka perlu mengintrospeksi diri dengan melihat sejarah hidup mereka, yakni bahwa dahulu mereka juga pernah berada dalam posisi yang sama sebagai orang asing ketika berada di tanah Mesir. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sebagai orang-orang asing di antara warga yang lain, mereka berada dalam posisi lemah. Kelemahan mereka menjadi jalan bagi mereka yang berkuasa untuk mendominasi, memerintah, bahkan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, mereka dan kita juga diingatkan untuk tidak mengulangi cara yang sama, yakni tidak mendiskriminasi dan tidak menyengsarakan orang-orang lain.
Kita belajar dari Yesus yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama tanpa batas, bahkan rela mengorbankan diri agar kita selamat. Kita belajar bagaimana memperlakukan orang-orang lain, khususnya yang miskin dan tertindas dengan tulus dan adil. Kita diutus untuk memberikan dan mengupayakan keadilan bagi mereka, karena mereka dicintai Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan. Semoga demikian. Amin.